Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah dari semester 2 Ekonomi Syariah STII Yaul Nukun Gersik. Saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Makro tentang uang koin atau uang logam seperti uang Rp500 dan juga uang Rp1.000, baik dalam bentuk koin maupun lembaran untuk uang Rp1.000-nya. Di sini saya ada sebuah pertanyaan tentang uang tersebut. Sekarang kan langka uang logam Rp500 dan juga uang Rp1.000, dan yang paling banyak itu mungkin uang Rp200, Rp100, walaupun itu zaman sekarang sudah hampir tidak ada orang yang memakai uang tersebut bagi yang sudah berbasis online ya. Ini ada pertanyaan, Kak, bagaimana ada seorang pedagang yang belum menggunakan basis online sama orang yang sudah sangat tua dan ingin melakukan transaksi yang bukan berbasis online atau secara offline atau secara langsung antara penjual dan pedagang. Nah, ternyata ini alasannya, yakni Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 pada pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Kepedulian masyarakat yang sangat rendah terhadap uang koin atau logam cukup menyedihkan. Selain di perkotaan, uang koin tak lagi dihargai di daerah kawasan terpencil di Indonesia. Kenyataan ini memang berbalik 180 derajat dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pada pasal 21 disebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Sementara pada pasal 23 mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah. Contoh, di Talaut uang logam sudah tidak lagi berlaku sejak lama, sehingga yang digunakan hanya uang kertas saja. Dengan demikian mereka lebih senang bertransaksi menggunakan uang kertas daripada logam. Hanya orang-orang tertentu saja yang sadar soal pentingnya uang koin. Sosok Setiadi, seorang Setiadi warga Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu sempat jadi buah bibir dikarenakan dia pernah membeli sepeda motor CBR 150R seharga 33,425 juta dengan pecahan koin Rp1.000. Sudah bisa dibayangin kan? Mungkin pada waktu dia mengumpulkannya terdapat satu ember cat yang berisi 25 kg dan 14 bungkus plastik yang berisi uang Rp1.000 koin itu. Mungkin yang melihat video ini akan berpikir langsung, oh mungkin orang ini yang bikin kita kesusahan mencari uang koin Rp1.000. Namun tidak semua orang memiliki kesabaran seperti seorang Setiadi dari Depok tadi. Hal ini mungkin menginspirasi Bank Indonesia untuk menerapkan mesin deposito uang koin di perbankan untuk melayani masyarakat yang ingin menabung dengan menggunakan uang koin. Alasannya uang koin itu susah kembali ke bank dan kebanyakan disimpan dan tidak teredarkan lagi, jadi terabaikan gitu uang koinnya. Mungkin kalau kalian punya waktu
Bisa kok kalian cari di bawah kasur, dalam lemari, di bawah pakaian, mungkin terkumpulkan ya. Rencana ini sangat wajar. Data Bank Indonesia mencatat hingga kini ada beberapa jenis uang koin yang masih berlaku sebagai alat transaksi tunai. Uang koin pecahan Rp1 tahun emisi 1970, pecahan Rp50 tahun emisi 1999, pecahan Rp100 tahun emisi 1999, pecahan 200 tahun emisi 2003, pecahan Rp500 tahun emisi 1997 dan emisi tahun 2003, pecahan Rp1.000 tahun emisi 1993 dan emisi tahun 2010. Tercatat, Bank Indonesia terakhir kali melakukan penarikan uang koin pada tanggal 31 Agustus 2010 untuk pecahan Rp25 tahun emisi 1991. Bagi masyarakat yang masih menyimpan uang koin yang masih berlaku untuk melakukan transaksi, bisa ditukarkan ke Bank Indonesia atau bank-bank yang lain yang dapat menerima uang koin Anda untuk ditabungkan atau ditukarkan uangnya. Bank Indonesia membuka kesempatan pada masyarakat untuk menukarkan uang rupiah dari pecahan besar ke kecil atau sebaliknya dari pecahan kecil ke pecahan besar di bank umum yang melayani penukaran uang, di kantor perwakilan dalam negeri atau KPWDN Bank Indonesia atau saat kegiatan kas keliling Bank Indonesia. Sayangnya, layanan ini masih punya keterbatasan lokasi dan waktunya. Layanan di KPWDN BI dibuka pada hari-hari tertentu mulai dari pukul 9 sampai 11.30 waktu setempat, sehingga gagasan sebuah mesin ATM untuk deposito uang receh sebuah aksi nyata. Ini karena selama ini layanan penukaran uang receh belum efektif. Dapat dibuktikan tingkat perputaran uang koin sangat yang rendah. Butuh aksi nyata. Bank Indonesia atau BI mencatat pada 2010 peredaran uang koin di seluruh Indonesia mencapai 3,2 triliun rupiah. Jumlah fisiknya atau kepingannya mencapai 60% atau 15,5 miliar keping dari total jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Jumlah terbanyak adalah pecahan Rp100 sebanyak 6,7 miliar per kepingnya. Wow. Artinya, secara volume jumlah pecahan koin yang beredar lebih banyak daripada lembaran-lembaran uang kertas yang ada di masyarakat. Jumlah uang kertas yang beredar sampai Juni 2010 ini nilai nominalnya mencapai 2.605,9 triliun setara dengan 9, miliar lembar. BI terus melakukan penambahan peredaran uang koin karena tuntutan kebutuhan. Sejak 10 tahun terakhir hingga 25 Juni 2016, jumlah uang koin yang beredar mencapai 6 triliun, yang artinya kebutuhan terhadap koin terus tumbuh. Peredaran nilai uang koin memang jumlahnya tak seberapa dari total uang yang beredar di masyarakat. Total uang yang beredar hingga April 2016 yang lalu yang mencapai 435,32 triliun di luar bank umum dan BPR. Sayangnya, tingkat pengembalian uang koin ke Bank Indonesia hanya 16% atau setara 900 miliar dalam 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi peredaran uang rupiah, khususnya uang koin, di masyarakat tersendat. Jika dibagi dengan keseluruhan penduduk, artinya setiap penduduk menyimpan 77 keping uang koin, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Was dikutip dari Antara. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia sempat melakukan kampanye atau gerakan peduli koin.
Misalnya, gerakan peduli koin pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2016 di lapangan Lenggang Irti Monas, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penggunaan uang koin sebagai alat pembayaran yang sah, meningkatkan efektivitas uang koin yang menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan melakukan penukaran uang koin. BI mengajak 13 bank untuk ikut serta gerakan peduli koin. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Pada era Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, gerakan serupa sudah pernah bergulir. Pada waktu itu, Menteri Perdagangan yang masih dijabat Mari LK Pangestu menggandeng Bank Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo melalui gerakan peduli koin nasional pada tanggal 31 Juli 2010. Waktu itu targetnya agar menghindari transaksi retail dengan pengembalian dengan bentuk bukan uang akibat sulitnya mencari uang receh. Contohnya, semisal saya membeli sebuah barang di toko, namun penjual yang ada di toko tadi itu tidak ada uang receh untuk melakukan transaksi pengembaliannya, namun mungkin dikasih barang yang harganya sesuai dengan uang untuk pengembaliannya. Masyarakat memang selama ini tidak punya wadah untuk menyalurkan atau menghargai hingga mengumpulkan uang koin mereka selain menukarkan ke BI. Sosok Setiadi dari Depok, Jawa Barat bisa dihitung dengan jari menciptakan mesin deposito dari kaleng cat untuk uang recehnya. Kaleng cat yang berukuran 25 kg itu kan besar, itu dikumpulkan di situ. Kemudian langkah BI menciptakan deposito untuk uang receh, sebuah langkah konkret tak hanya sebatas gerakan. Publik hanya menanti janji Bank Indonesia untuk segera merealisasikan janji mereka yang ada di atas. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan atau kelakuan saya dari tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.